Oke, hari ini gue mau bikin satu video seri tentang pemain terbaik dari awal musim 2021 sampai 22 sampai sekarang, yaitu pertengahan musim. Jadi gue mau ngomongin pemain terbaik untuk tiap posisi, dimulai dari kiper. Video ini kita akan fokus sama satu kiper aja. Satu kiper terbaik, dan dia juga adalah pembelian baru ya di musim ini. Mungkin lu bisa tebak dia siapa. Jadi gue nggak basa-basi lagi, gue langsung ngomongin aja. Ini salah satu pembelian terbaik Arsenal, Aaron Ramsdale di posisi kiper. Jadi si Ramsdale ini di awal-awal gue udah mulai agak sedikit ragu ya sama dia. Soalnya kelihatannya si Arteta bisa beli dia dengan harga 30 juta, tapi mungkin akan dimainkan menjadi pemain cadangan ya di belakangnya Leno. Saat itu nggak cuma gue aja yang persepsinya itu bahwa si Leno ini bakal jadi nomor satu dan si Ramsdale bakal jadi nomor dua. Gue yakin pemain-pemain yang ada berhubungan dengan Arsenal juga pasti mikirnya begitu. Soalnya memang nggak ada alasan kenapa Arteta tuh mau ngedrop Leno dari starting lineup dan memainkan Ramsdale. Tapi kenyataannya itu beda dari ekspektasi. Jadi kelihatannya si Arteta saat itu memang ada kepikiran ya, style apa yang dia inginkan, yang dia ingin mainkan. Dan stylenya itu memang udah bisa kelihatan kalau dia itu memang mau mencoba replika City. Dia mau coba bikin Arsenal tuh menjadi mini Manchester City, atau alias Arteta menjadi mini Pep Guardiola. Bisa kelihatan dari cara dia high pressing, cara dia play from the back, memberikan umpan-umpan dari belakang ke depan. Gayanya itu mirip banget. Jadi dengan gaya seperti ini membutuhkan kiper yang memang nyaman bermain bola di kaki. Si Leno itu sebetulnya not bad ya untuk menjadi pemain seperti ini yang bisa mengolah bola, memberikan umpan dari belakang. Dia not bad, lumayan. Cuma kalau untuk melawan tim-tim hebat ya, seperti Liverpool yang hebat dalam high pressing, atau juga Manchester City, Chelsea, ini adalah gaya permainan yang sangat riskan sekali. Apalagi kalau kipernya melakukan kesalahan, itu bisa gampang banget membuahkan gol. Jadi Arteta ini memang harus mencari kiper yang benar-benar nyaman bermain bola. Dan kelihatannya si Leno ini bukan tipenya si Arteta. Tipenya Arteta ini Ramsdale. Ada satu momen di mana si Leno ini bermain buruk dan si Arteta ini nggak ragu lagi. Nggak ragu lagi untuk mencadangkan si Leno dan langsung memainkan Ramsdale. Jadi ketidakraguan ini apa ya, seakan-akan si Arteta ini memang dari dulu tuh ngincar waktu momen ini, momen dimana dia itu bisa menggeserkan si Leno ini, menggeserkan secara halus. Mungkin dalam otaknya dia memang jangka waktu panjang ini memang mau melengsarkan si Leno, tapi kan dia maunya halus ya, nggak mau bikin situasi keruh begitu. Jadi ada satu titik di mana Leno main buruk langsung dicop, yang langsung dibuang dan langsung digantikan dengan Ramsdale. Sebetulnya ya itu yang tadi gue bilang, dia itu memang udah jelas inginnya gimana. Jadi kalau kita lihat ini memang si Arteta ini punya visi yang sangat hebat ya. Visi panjangnya ini kelihatan memang dia itu ingin membentuk Arsenal seperti Manchester City. Dia ingin membangun Arsenal menjadi suatu hari juara Liga Inggris. Gue yakin si Arteta itu orang yang berambisi seperti itu. Jadi kalau dia memang punya ambisi sebesar itu, dia memang harus mempunyai visi yang sangat bagus. Dan dia harus perlahan-lahan membangun tim sesuai dengan visi tersebut. Posisi kiper ya, sebetulnya posisi yang agak mengherankan ya. Soalnya harga 30 juta saat itu tuh mahal banget. Apalagi di persepsi banyak orang saat itu, dia akan bermain di belakang Leno. 30 juta untuk menjadi pemain nomor 2 itu mahal banget. Tapi si Arteta ini memang tetap dengan visinya dia, dan dia memang ingin kiper yang top yang bisa bermain di posisi tersebut.
nggak cuma bisa melakukan save, tapi dia juga bisa melakukan umpan-umpan panjang dari belakang. Jadi visinya ini kalau kita bisa lihat, dia itu memang ingin meniru Manchester City ya. City punya Ederson, Arsenal sekarang punya Ramsdale yang juga bisa menyelamatkan bola-bola dan juga bisa memberikan umpan-umpan panjang. Untuk umpan-umpan panjang gue kurang bisa bandingin dengan Ederson, tapi kira-kira ya begitulah. Ederson itu memang jauh lebih di atasnya Ramsdale, cuma untuk gaya permainan itu masih mirip ya Ramsdale dan Ederson. Jadi bisa kelihatan kalau si Arteta ini visinya itu memang panjang. Dia itu nggak cuma untuk top 4, tapi dia ingin mungkin dalam 5-6 tahun ke depan Arsenal bisa dibentuk menjadi Manchester City. Dan pergerakan itu harus dimulai dengan musim ini gitu. Secepatnya harus digerakkan. Dan salah satu missing jigsaw piece-nya ini ya ada di Ramsdale. Nah, juga kalau kita lihat tuh dari waktu-waktu zaman dulu ya, lini belakang Arsenal tuh memang kelihatannya lembek banget ya. Kita bisa lihat ada siapa? Ada Philip Sandros, Johan Juru, ada William Gallas, ada Gael Clichy, dan ada Bakary Sagna. Kalau kita lihat dari personality pemain-pemain ini, mereka tuh nggak ada passion. Nah, kenapa gue pentingin passion ya? Soalnya passion itu penting. Artinya itu kalau dia punya passion, dia bisa menggairahkan semua pemain di sekitarnya. Alhasil dia itu bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Nah, dari 4 pemain yang tadi gue sebutin itu nggak ada satupun yang punya passion. Gue nggak bilang passion. Gue yakin mereka tuh memang pengen bermain buat Arsenal gitu ya. Mereka peduli sama Arsenal. Tapi mereka tuh nggak menunjukkan komitmennya itu secara konsisten gitu. Itu yang gue maksud. Nah, kalau kita bandingin pemain-pemain ini dengan Ramsdale ini kelihatannya sangat berpassion ya. Kita bisa lihat ada beberapa momen ketika Arsenal itu mencetak gol, dia bisa celebrate sendirian di belakang ya, knee sliding atau merayakan dengan jotos gitu ke arah fans Arsenal. Jadi bisa kelihatan passionnya di sana. Gue yakin suatu hari mendatang, nggak ada yang tahu sih, cuma kayaknya ada kemungkinan si Ramsdale ini bisa menjadi kaptennya Arsenal karena bisa kelihatan dia itu punya kepemimpinan dan juga punya passion. Dan kalau dia punya passion, gue yakin yang lainnya itu bisa ada keinginan untuk mengikuti. Dan juga nggak kalah pentingnya itu si Ramsdale bisa kelihatan dia itu suka menghasilkan highlight save ya, atau save yang patut memang untuk difoto, saking kerennya. Satu save yang benar-benar nempel di otak gue itu adalah save yang dia lakukan untuk free kicknya Maddison ya. Saat itu pertandingan dimenangkan Arsenal 2-0, tapi nggak kalah penting dari 2 gol yang digelontorkan Arsenal adalah save-nya si Ramsdale. Jadi saat itu kalau nggak salah lagi menang 1-0 atau 2-0, kalau free kicknya dari Maddison itu masuk, ada kemungkinan Leicester itu bisa membalikan keadaan. Cuma ada juga ada omongan di otak gue yang bilang kenapa dia bisa melakukan highlight save ini atau save yang fenomenal ini, itu juga karena positioningnya dia itu kurang bagus ya. Makanya kalau biasanya tuh kalau kiper yang positioningnya bagus, dia itu nggak perlu melakukan save yang spektakuler seperti dia. Jadi di sisi ini mungkin ada sesuatu yang meragukan ya. Ada mungkin ini adalah ruang untuk improvement bagi Ramsdale begitu. Cuma ya untuk ditonton sih memang udah asik banget ya save-nya dia itu. Oke teman-teman, sampai di situ aja video hari ini. Semoga lu enjoy video pertama dari seri kali ini. Jadi hari ini gue udah ngomongin goalkeeper. Nah, di hari-hari mendatang gue bakal ngomongin posisi-posisi lainnya, seperti defender, midfielder, dan juga striker. Satu pemain di setiap posisi, satu pemain terbaik dari awal musim 2021-22 sampai pertengahan musim ini. Oke, jadi stay tune di channel ini, soalnya dalam beberapa hari kemudian gue bakal upload satu video tentang posisi defender. Jadi siapa yang berhak mendapatkan gelar ini, ditunggu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.